lahir yang di atas kita itu saudaraku ya, kayak Ibu Sunarsi, mereka tahu bahwa kita latar belakang dari orang Tionghoa, hari ini hari Cap Gomeh saudara. Ya, tapi saya pakai baju merah, Pak Aldo baju merah, Ibu ingin baju itu nggak ada hubungannya Cap Gomeh, amin. Ya salam saudaraku ya, kita bersyukur kita lewati tahun 2003 ini udah masuk udah masuk bulan Februari, udah minggu kedua ya, udah bulan kedua. Nah kita bersyukur di mana Tuhan tuntun kita masuk tahun 2023, di mana kemarin kita berbicara mengenai seorang penabur ya saudaraku. Tahun ini katakan tahun penuaian saudara. Ya kalau kita mau menuai, otomatis kita mesti menanam benih saudara. Ya, kita sudah beberapa bulan yang lalu, awal akhir bulan, ya akhir tahun saudara saya pernah menyampaikan mengenai benih ini, seorang penabur saudara ya, di mana benih itu yaitu firman daripada Tuhan Yesus sendiri. Kenapa saudaraku ya? Karena kerajaan Allah itu dia bekerja lewat firman Allah. Ya, saya ulangi, kerajaan Allah itu dia bekerja lewat dari firman Allah itu sendiri. Maka Tuhan mengajar murid-muridnya, waktu baca di Markus, ya, di mana dikatakan Tuhan mengumpamakan seorang petani, saudara. Petani di sini bukan supaya kita itu menjadi petani, tidak saudaraku ya. Dikatakan benih itu firman daripada Tuhan itu. Bagaimana Tuhan mengajarkan ketika firman itu ditabur saudaraku, dan firman itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ada 4 tanah saudara, ya. Sehingga ada yang jatuh arah dengar kanan keluar ke kiri saudara. Ya. Ada jatuh di tanah berbatuan sehingga tidak masuk ke tanah, ada burung iblis mengambilnya. Dan ada yang jatuh di tanah, ada semak duri saudara. Ya, tadinya kita mulai berfokus kepada Tuhan, kita mulai menghasilkan buah, tapi tiba-tiba terhenti. Kenapa? Karena kita gagal fokus, kita mulai melihat ke dunia. Amin. Di mana dikatakan di situ tipu daya, kekayaan, keinginan dan kekhawatiran itu menghimpit sehingga firman itu tidak bisa bertumbuh. Dan yang keempat, jatuh di tanah yang subur. Amin. Dan saya percaya firman siang hari jatuh tanah yang subur dan dia berbuah, buah lebat dalam kehidupan Anda dan saya. Nah, yang 3 minggu yang lalu saya juga menyampaikan ada kelanjutnya saudara. Ini firman Tuhan luar biasa saudara. Kita menyampaikan ya, bukan seperti Pak Bagus sering katakan, kita mengalami saudara. Mengalami seperti ini, ya Pak Bagus bilang firman ini dia dapat karena dia masalah. Sehingga Tuhan tuntun yang dibagikan kepada Anda dan saya. Tuhan Yesus saudaraku, dia baru mengajar murid-muridnya. Hari itu juga ketika sore saudaraku, udah menjelang malam, sebetulnya Tuhan Yesus udah mau istirahat saudara. Ya, tetapi Bapa lewat Roh Kudus menyuruh Tuhan Yesus untuk apa? Untuk pergi ke seberang Danau Galilea. Kenapa? Karena di sana ada satu anak muda yang mau dilepasin saudara. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, dibilang seperti ini, mari kita bertolak ke seberang saudara. Kemudian Yesus itu, mereka berjalan, Tuhan Yesus tidur saudara. Kenapa? Karena capek saudaraku ya. Anda perhatikan saudara, kalau itu dia punya perahunya itu enggak seperti perahu kita hari ini. Ada deck segala macam, enggak, itu perahunya cuma ada pancang saudaraku. Itu enggak ada kayu-kayu atasnya. Bayangin ya saudaraku, Yesus tertidur di buritan. Saya percaya itu air saudara itu menyentuh tubuh Yesus saudara. Yang luar biasanya dia tertidur. Dia tertidur saudaraku. Ya. Anda mungkin dengar khotbah yang kemarin saudaraku. Saya melihat baru Tuhan Yesus berbicara, tapi ketika badai itu menghantam perahu itu saudaraku, murid-murid itu saudara, mereka itu pelayan-pelayan yang ulung saudara. Dan mereka mestinya mereka beraksi, tapi mereka bereaksi takut saudara. Betul? Nah, ketika mereka takut, di sini saudaraku letak kegagalan kita saudara. Kemudian mereka membangunkan Tuhan Yesus saudara. Ketika Yesus bangun, Yesus langsung menghardik badai itu dan kembali memarahin murid-muridnya. Amen. Nah, kita lihat di sini saudaraku. Yesus berkata bertolak ke seberang. Ada anugerah dari setiap perkataan Tuhan Yesus yang sudah disampaikan benih kepada murid-muridnya saudaraku. Untuk itu Yesus tertidur saudara, betul? Ya, ada kuasa firman yang Tuhan taruh saudara.
Tetapi apa reaksi daripada murid-muridnya? Mereka takut, saudara. Ketika mereka takut, tidakkah kamu tahu bahwa kita akan binasa? Wah, sangat luar biasa. Saya mulai merenungkan, saya mau lihat interpretasi saya. Seringkali kita gereja Tuhan seperti murid-murid Tuhan Yesus, saudaraku. Ya, ketika badai, topan, masalah menghantam kita, saudaraku, ya, kita seolah tuh begini, Tuhan, katanya kamu mengasihi aku, kok Tuhan kamu belum melakukan sesuatu? Ya, kenapa masalah ini Tuhan izinkan terjadi pada diriku? Ya, kok Tuhan belum melakukan apa-apa? Ya, lakukan sesuatu dong. Tidak tahu kan kamu bahwa aku ini udah nggak kuat lagi, aku akan binasa, saudara. Seolah-olah, saudaraku, kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan segala masalah kita menyalahkan Dia atas apa yang kita alami dalam kehidupan kita, saudara. Betul nggak, saudara? Yang masalahnya hari ini gereja ya selalu menaruh sesuatu berkata seperti ini. Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa, Dia mengendalikan semuanya. Jadi seolah-olah kita masalah yang kita hadapi, saudaraku, itu Tuhan yang menyuruh dan itu seizin daripada Tuhan. Nah, kita mesti stop nih, saudara. Kenapa? Karena waktu di Markus 4 badai itu bukan daripada Tuhan. Saya mulai ilustrasikan dengan pikiran saya. Umpamanya waktu Roh Kudus menyuruh Yesus untuk pergi ke menyeberang danau Galilea, apakah waktu di perjalanan ada badai, Bapak sama Roh Kudus berbicara seperti itu? Waduh, kenapa kita suruh Yesus di tengah menyeberang itu ada badai itu? Ya, waduh, kayaknya kita salah deh gitu. Apakah seperti itu? Saya rasa tidak, saudara. Kenapa? Roh Kudus di firman Dia mengetahui hal-hal yang akan datang. Karena Dia Allah, Dia masih mengetahui, saudaraku. Amen. Nah, ini saya tangkap poinnya. Bahwa Bapa tidak pernah membawa kita masuk dalam suatu badai tanpa Dia mengaruniakan kekuatan kepada Anda dan saya kita untuk menghadapinya. Amin. Reaksi murid-murid seperti itu. Tapi kita lihat bagaimana reaksi Yesus, saudara. Yesus enggak biasa begini. Waduh, sorry ya, saya capek, saya lelah, saya tertidur. Sorry ya, ini salah saya. Tidak, ketika Dia menghadir pada Yesus kembali kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus marah. Kenapa? Karena ketidakpercayaan mereka. Tuhan Yesus kecewa bagi murid-muridnya, saudaraku. Dan tidak berapa, Tuhan Yesus tidak sependapat dengan ketidakberdayaan daripada murid-muridnya, saudara. Amin. Kita seringkali, kok Tuhan kenapa aku belum dipulihkan? Tuhan kenapa aku belum diberkati? Tuhan kenapa aku belum disembuhkan? Seolah-olah kita menyalahkan Tuhan, kamu kok belum melakukan sesuatu. Padahal Tuhan telah melakukan segala sesuatu di kayu salib, diberikan kepada Anda dan saya. Dia telah memberikan benih firman, kekuatan firman kepada murid-muridnya. Kembali kepada murid-murid, kembali kepada kita. Untuk kita melepaskan kehidupan itu, saudaraku. Tapi murid-murid tidak melakukannya, saudara. Sama seperti kita. Kita tidak melakukannya. Kita menyalahkan Dia. Seolah-olah Dia belum melakukan sesuatu. Anda tahu, saya tahu, saudaraku. Kematian disalib semuanya untuk Anda dan saya. Amin. Nah, hari ini saya kelanjutannya, saudara. Kuat di dalam anugerah. Apa-apa, cuma sedikit, saudara. Paling ada 20 menit. Saya tidak seperti Pak Bagus, saudara. Rapi, tersusun, saudara. Justru saya rapi begitu, saya malah nggak bisa berbicara, saudara. Bingung mau bicara apa, saudara. Ya. Tapi masing-masing kita dipakai Tuhan. Tadi kalau kita bisa, itu semua karena anugerah, saudara. Jangan ada orang yang mau nyombongkan diri, saudara. Pak Bagus, saya, Anda semua. Kalau kita bisa semuanya karena Tuhan. Amin. Dan apa yang kita miliki itu semua daripada Tuhan. Untuk itu kalau hari ini Anda diberkati, kecukup segala macam, jangan sombong. Kalau kita kurang juga, jangan rendah hati, saudara. Jangan rendah diri, saudara. Betul? Karena kita tahu siapa kita, saudara.
Ya, 2 Timotius 2 ayat 1 dan 3. Ayat 1 sampai 3. Dua Timotius 1 dan 3. Ini Paulus berbicara kepada Timotius, saudaraku. Dan saya ditegur juga. Saya juga mendapat kekuatan daripada surat Timotius ini, saudara. Sebab itu, 2 Timotius 1, 2 Timotius 2 ayat 1 dan 3. Tadi udah benar. Tadi udah benar. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus, saudara. Nah, apa yang saya sampaikan tadi, saudaraku, ya, saya mulai berpikir dan melihat, saudaraku, hambatan terbesar kita sebagai orang percaya, kadangkala itu apa? Untuk mempercayakan firman. Ya, ada amin, ada betul. Kenapa, saudara? Karena firman dan apa yang kita hadapi, kita jalan dalam kehidupan, kadang-kadang gak sinkron. Betul. Tapi firman seperti ini. Walaupun langit bumi berlalu, tetapi perkataan itu tetap untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, saudara, walaupun dan kata lain, saudaraku, walaupun matahari itu berhenti untuk menyinari bumi, untuk memberi kehidupan, saudaraku, firman Tuhan katakan firman Dia tetap untuk selama-lamanya. Di Yeremia katakan, Bapa segera melaksanakan firman-Nya ketika ada orang yang mempercayainya, saudara. Masalah hari ini, kita tinggal di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita kembali satu ayat, sudah, Yohanes 15 ayat 19. Sebelum saya jelasin ini, saudara, supaya kita bisa terbuka, kita bisa mengerti, saudara. Yohanes 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itu dunia membenci kamu, saudara. Amin. Nah, Anda dan saya, kita dipilih, kita bukan warga kerajaan dunia ini, tapi kita warga kerajaan surga. Untuk itu kita, selagi kita ada di dalam dunia ini, kita tidak luput dari pelawan, dari penolakan. Betul? Untuk itu saya berdoa, Tuhan, hambatan terbesar ternyata dalam kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu untuk mempercaya firman itu sendiri, saudaraku. Ya. Untuk itu Roh Kudus di dalam Anda dan saya, Dia selalu mengobarkan apa firman untuk di dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Nah, salah satunya Paulus berbicara kepada Timotius, kembali ke ayat tadi. Kenapa, saudara? Paulus tidak berbicara kamu mesti kuat tuh dalam fisik kamu. Kamu mesti kuat dong dalam sosial kamu. Kamu lihat orang-orang sekarang butuh Yesus. Kamu mesti kuat dong dalam intelektual kamu. Tapi Paulus tidak berbicara hal yang seperti itu. Paulus berkata kamu mesti kuat di dalam anugerah. Kenapa? Karena Paulus melihat daripada Timotius, dia rasul yang muda, saudaraku. Ya. Dia mulai menyerah dan tidak melakukan pelawan yang gila terhadap perlawanan dan penganiayaan yang ada waktu itu, saudaraku. Tekanan-tekanan begitu besar, dia mulai lemah karena dia melihat keadaan sekelilingnya. Amin. Itu dulu Paulus berbicara kepada dia, kamu masih kuat di dalam anugerah. Untuk dikatakan bahwa Tuhan tidak memberi kami roh ketakutan. Dua Korintus 10 ayat 4 ya.
bukan satu 2 Timotius 1 ayat 6 dan 7 saudara. Ya. Di mana Rasul Paulus memberi kekuatan kepada Timotius saudaraku. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu untuk mentumpahkan tangan atasmu. Ayat ke-7-nya. Sebab Allah memberi kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban, saudaraku. Ya, ada amin. Untuk itu saudaraku, ketika Timotius sudah mulai ketakutan saudaraku, mulai tidak mau melawan atau penolakan yang ada, dia mulai lemah. Paulus menegur dia. Kamu masih kuat di dalam anugerah. Kenapa? Kekuatan kamu untuk melawan semua itu sudah ada di dalam diri kamu. Betul? Masih ingat saudara? Saya waktu menyampaikan ibarat orang naik perahu saudaraku, di mana satunya melawan arus dengan dayung, yang satunya begitu berjalan berdasarkan arus saudaraku. Ini berbicara mengenai dunia. Kita melawan arus saudaraku, terus mendayung untuk melihat panggilan Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Dan kekuatan dayung itu adalah anugerah, kekuatan fisik kita itu adalah iman. Amin. Kita mendayung, walaupun sedikit-sedikit tapi terus berjalan saudara. Banyak kita sebagai orang percaya, kita menyerah. Kenapa? Pertama, kita tidak mengerti dan mengetahui bahwa kita mempunyai kekuatan daripada Allah untuk kita berjalan di dalam rencana Dia. Ini saudaraku masalahnya. Saya mau katakan saudaraku, anugerah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Anda itu bukan hanya membawa kita mati, kita masuk surga, mengampuni dosa kita saudara. Tapi kehidupan Anda dan saya, kita ditopang oleh anugerah daripada Tuhan. Yaitu pelimpahan kuasa daripada Allah yang cuma-cuma diberikan kepada Anda dan saya. Yang memampukan kita untuk menghadapi sesuatu yang di luar daripada kemampuan kita saudara. Banyak kita tidak mempergunakan senjata anugerah ini saudaraku. Sehingga kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Ketika kita melihat orang-orang yang dari orang yang berjalan melalui arus air, ini berbicara mengenai dunia, saudara. Mereka tidak melakukan apa-apa, saudaraku. Mereka makan minum, mereka berpesta pora, mereka santai-santai aja. Tapi perahu mereka berjalan dengan lancar. Tapi sedangkan kita di dalam anugerah kita mendayung dengan kuat, saudara. Ketika kita mulai ke sebelah, saudara, membuat kita lemah, saudara. Tapi Paulus berbicara kepada Timotius, ayo bangkit, bergairah, lawan setiap penolakan, lawan setiap penganiayaan yang ada. Kenapa? Ada kekuatan Allah yang tidak kamu lihat, yang ada di dalam diri kamu. Firman ini berbicara kepada saya sangat luar biasa, saudara. Hari-hari ini keadaan, situasi, kondisi membuat kita untuk kita menyerah. Membuat kita untuk berpaling dari panggilan kita sebagai kerajaan Allah, saudaraku. Betul? Tekanan-tekanan yang ada hari-hari ini, saudaraku. Tidak mudah untuk menjadi seorang pengusaha. Tidak mudah menjadi seorang bapak. Tidak mudah menjadi seorang ibu. Hari-hari inflasi. Ibu-ibu dikasih 100.000 dibilang beli apa? Tidak mudah hari itu. Saya mengalami hal yang sama, saudara. Saya bergerak dalam bidang konveksi, saudara. Paling hal yang terpuruk selain pariwisata yaitu garment. Statistik kita lihat secara kasat mata, saudaraku. Pabrik-pabrik garment di Sukabumi, mereka bergelimpangan, saudara. Ya. Tekstil, pabrik sepatu, garment tumbang.
BPJS berkata, udah 1 juta lebih orang yang tidak mampu bayar BPJS cabut daripada dapat tenaga kerja, saudara. Amin. Tapi sangat luar biasa. Kita lihat pembelaan Tuhan, saudara. Saya pribadi, saya dulu 5 CMT, sekarang 7 tambah 2. Ya, saya masuk barang 3 toko di Tanah Abang. Yang sangat luar biasa. Paulus berkata seperti ini. Aku bekerja lebih keras lagi daripada mereka. Tapi bukan aku. Karena kasih karunia yang dalam diri aku, saudara. Paulus, saudara, dia tidak bekerja untuk mencari kasih karunia itu, saudara. Tapi ketika anugerah itu datang kepada dia berbeda. Dia kerja lebih keras. Dia melayan lebih hebat daripada yang lain-lain, saudara. Ini menguatkan saya. Saya percaya kalau hari ini ada, saya bisa kuat, saya bisa mampu, saudaraku. Saya percaya karena anugerah itu yang menopangkan saya, saudara. Saya urus sendiri, saudara. Dalam usaha saya, dalam pekerjaan saya, saudara. Dari order, bikin contoh, saya sudah sebut semuanya, saudaraku. Bahkan dalam keuangannya, saudara. Amin. Orang bayar 3 bulan, saudara. Ada yang bayar 4 bulan, ada yang bayar 5 bulan, saudaraku. Bahkan ada sudah bayar, jatuh tempo, undur lagi 3 bulan. Amin. Secara fisik, saudaraku, udah mau menyerah, saudara. Belum problem dalam kalau kita kirim barang, saudaraku. Ada reject, dimarahin segala macam, itu udah. Amin. Kadang-kadang membuat kita itu apa? Aduh. Untuk kita menyerah. Tapi firman ini berkata seperti ini. Membuat kita takut, saudaraku. Kondisi hari-hari ini, saudara. Untuk itu Paulus berkata kepada Timotius, kuat di dalam anugerah. Bahwa Tuhan bukan memberi kamu roh ketakutan. Ayo bangkit, saudaraku. Wah, saya bagi ke kepada Anda dan saya. Kalau hari ini Anda dan saya situasi seperti saya atau Timotius alami hari ini, saya mau katakan bangkit. Karena ada kekuatan yang anugerah Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya yang kita tidak bisa lihat dengan panca indera kita, dengan daging kita. Itu ada di dalam kehidupan Anda dan saya. Karena harus percaya bahwa itu ada kekuatan. Mari terus mendayung, lihat ke depan, saudara. Jangan lihat ke belakang. Makanya Rasul Paulus berkata, senjata kami bukan di mana itu firman-Nya ya? Saya nggak catat, saudara. Tapi yang saya ingat seperti ini. Senjata kami itu senjata kuasa yang daripada Allah yang bisa menghancurkan benteng-benteng, saudaraku. Kuasa itu anugerah yang daripada Tuhan yang diberi kepada Anda dan saya. Amin. Nah, untuk itu saudaraku tidak gampang, saudaraku. Ya. 1 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Ini pengalaman daripada Rasul Paulus, saudaraku. Sehingga diberi sampaikan kepada Timotius dan kita semua hari ini. 1 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat 10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membuat dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan. Bermacam-macam kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata dengan bahasa roh dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ini bukan ini ayatnya, saudaraku. Saya salah. Ya. Seperti ini. Ketika Rasul Paulus
Dia mengalami duri dalam dagingnya saudaraku. Ya, dia berkata, Tuhan cabut duri dalam dagingku. Tapi Tuhan berkata ini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru di tengah kelemahanlah maka kuasaku bekerja saudara. Amin. Itu firman. Saya salah sih. Ya, saya nggak tahu ayatnya di mana tuh. Ya ini benar saudaraku. 2 Korintus 12 ya salah sorry. Ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turut menaungi aku. Nah, sebetulnya saudaraku ya, Tuhan kenapa 3 kali baru menjawab Tuhan Yesus, Paulus? Tuhan sudah tahu bahwa Paulus, jawaban itu sudah ada di dalam diri kamu, saudara. Tapi karena Rasul Paulus 3 kali menjawab kepada Tuhan, Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Amin. Nah, ketika Rasul Paulus, saudaraku, dia dibukakan oleh Tuhan, saudara. Dia beda kesebab. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku, saudara. Wah, ini sangat luar biasa, saudara. Untuk itu pengalaman dia bersama dengan Tuhan Yesus, apa yang dihadapi dalam perjalanannya sebagai seorang rasul, saudaraku, sangat luar biasa. Untuk itu diberi kekuatan kepada Timotius yang masih muda itu, saudaraku. Jadi anugerah saudara atau kuasa yang daripada Tuhan kita perlukan untuk menghadapi kesulitan apapun. Tetapi kita mesti bekerja sama dengan anugerah ini saudara. Amin. Dulu saudaraku saya kurang begitu suka kalau dengan namanya anugerah. Kenapa? Saya berpikir anugerah itu semuanya Tuhan. Membuat saya malas deh untuk melakukan sesuatu, semuanya Tuhan. Hari ini saya baru ngerti menyadari saudara. Yang memampukan kita untuk melakukan sesuatu itu semua datang daripada anugerah daripada Tuhan. Maka kita mesti bekerja sama dengan anugerah ini saudara. Ya. Selaras dengan apa yang kita percayai, selaras dengan tindakan yang kita lakukan saudara. Amin. Nah saya mau kasih contoh seperti ini. Ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, waktu murid-muridnya lagi di dalam di danau saudaraku, Petrus berkata, Tuhan, aku mau berjalan. Tuhan bilang, mari jalan ke tempat saya. Betul? Nah ketika Rasul Petrus dia percaya, dia melakukan suatu tindakan, dia melangkah kakinya keluar, dia berjalan saudara. Amin. Kenapa? Karena ada full daripada anugerah yang menopang dari setiap apa yang Yesus ucapkan saudara. Amin. Dia berjalan. Alkitab katakan, tapi ketika Petrus mulai melihat keadaan saudaraku, membuat iman dia lemah. Dia tenggelam. Saudara. Dia jatuh saudara. Anugerah Tuhan dan setiap perkataan Tuhan Yesus itu tidak pernah gagal akan mengerjakannya saudara. Masalahnya saudaraku, iman kita yang gagal, iman kita yang lemah saudara. Nah ketika iman kita lemah saudaraku, Petrus tenggelam saudara. Untuk itu saudaraku 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18. Ini Petrus menyuruh Anda dan saya. Tetapi bertumbuhlah di dalam anugerah ini saudara. Dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.
Dan ketika saudaraku kita mulai lemah, tidak ada jalan lain untuk kita bertemu di dalam anugerah ini. Kita mesti kembali kepada firman Tuhan, saudara. Kenapa Pak Bagus kemarin 3 minggu, saudaraku, dia menyampaikan firman Tuhan. Itu Tuhan tuntun dia untuk berbicara kepada Anda dan saya. Amin. Karena hanya firman Tuhan inilah yang memberi kehidupan Anda dan saya, saudara. Amin. Kita mesti memuji menyembah Dia, bersekutu dengan Tuhan lewat Roh-Nya yang tinggal dalam kehidupan kita. Ini yang secara permanen akan membangun iman kita bertumbuh di dalam anugerah. Sehingga kita melihat segala sesuatu bukan dengan kekuatan diri kita lagi, saudaraku. Ya. Pak Bagus menyampaikan firman itu, satu poin saya tangkap, itu supaya kita melihat segala sesuatu bukan dengan kacamata kita menghadapi segala tentang apapun, bukan dengan kekuatan kita, tapi mulai melihat bahwa kekuatan anugerah yang ada dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Tujuan hidup kita, saudaraku, bukan kelihatannya sama seperti Kristus, saudara. Hari ini banyak kita, saudara. Saya mulai merenungkan secara pribadi. Kelihatannya sama seperti Kristus. Tapi kita mesti benar-benar menjadi seperti Kristus. Untuk menyatakan kerajaan di muka bumi ini. Untuk menghalangi tipu mulias daripada dosa. Iblis yang selalu menggoda dan ada dalam kehidupan. Selalu mengganggu Anda dan saya. Amin. Kita mesti benar-benar menjadi seperti Kristus. Lewat apa? Lewat anugerah daripada Tuhan. Dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Itu firman Tuhan. Apa yang saya dapati, saudara, ini sesuatu kekuatan sangat luar biasa. Yang membawa saya bangkit, saudaraku. Untuk melihat segala sesuatu. Wow, ini bukan daripada kekuatan saya. Kalau saya mampu, kalau saya bisa, kalau saya memiliki, itu semua daripada Tuhan. Lewat anugerahnya yang tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Ini saudaraku memang tidak mudah, saudara. Kenapa? Karena roh, saudaraku, itu nggak bisa kita tangkap dengan panca indera kita, saudara. Hanya kita tangkap dengan iman, percaya kita, saudara. Dan iman kita percaya kepada apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di kayu salib, saudara. Amin. Untuk itu, saudaraku, beberapa bulan lalu saya pernah menyampaikan juga, kita mulai ambil waktu, saudaraku. Memisahkan diri kita, saudaraku. Mulai bersekutu dengan Tuhan. Lewat firman-Nya. Memuji, menyembah Dia, saudaraku. Membangun iman kita. Bertumbuh di dalam anugerah, saudaraku. Amin. Nah, ini saya sampaikan, saudaraku, ya. Saya juga nanti saya akan sambung juga. Tuhan Roh Kudus sangat luar biasa, saudaraku. Anugerah diberikan kepada orang yang rendah hati, saudaraku. Saya mulai melihat bahwa ternyata saya ini sombong. Ya. Kalau rendah hati secara dunia mungkin kita pikir, wah, orang yang tidak mau bertengkar, hati yang lemah lembut, kalau ngomong itu pelan-pelan, orang suka mengalah. Tapi bagaimana kita rendah hati dalam firman Tuhan. Ternyata orang rendah hati itu, saudaraku, ya, orang yang menyelesaikan sesuatu bukan dengan kekuatan sendiri, yakin penuh kepada Tuhan, saudara. Ya, sehingga saya mulai, kalau saya khawatir, ternyata saya sombong, saudara. Kalau saya takut, saya sombong. Nah, ini saudara, nanti saya akan sambung, saudara. Kenapa? Karena ada di dalam Alkitab, orang yang rendah hati justru dikatain sombong. Tapi orang sombong dikatakan rendah hati, saudaraku. Ya, saya bersyukur dan terima kasih, ternyata kalau saya khawatir, saya ini sombong. Saya pikir saya itu bisa menyelesaikan segala sesuatu, tapi itu tidak bisa, saudaraku. Ya, kita mulai mengandalkan kekuatan daripada Tuhan, bukan dengan kemampuan diri kita sendiri, saudara. Amin. Nah, kita bangkit berdiri, saudara.
Pemain musik saudara.